Mengajar dan menafsirkan firman Tuhan secara bebas itu salah, adalah liberalisme. Apakah setelah mendengarkan ceramah Bapak kami tidak berani lagi mengajar menafsirkan firman Tuhan karena takut salah? Apakah itu disebut liberalisme yang lain pula? Nah, saudara-saudara, saya kira ini wajar dan saya kira ini sehat. Setelah engkau mendengar tidak berani sembarangan, itu berarti satu kemajuan. Tetapi dulu terlalu berani, itu bukan kemajuan. Itu cuma maju tanpa kemajuan. Sekarang engkau sudah mulai sadar, oh, tidak boleh sembarangan. Ini satu kemajuan. Tetapi kemajuan tidak berarti mau mundur. Berarti engkau mesti bersiap lebih baik baru ngomong. Engkau bertanggung jawab baru ngomong. Satu kali seorang pendeta mendengar khotbah saya yang begitu lain dengan dia, dan dia marah, dia berdiri mengatakan, tahu tidak, saya seorang hakim. Karena Tuhan akhirnya saya menyerahkan jabatan sebagai hakim. Sekarang menjadi pendeta. Mengapa kamu mengatakan saya salah dan sebagainya? Saya kaget diginiin. Terus saya jawab, Bapak Hakim, coba tanya, sebelum kau jadi hakim belajar berapa tahun? Kau tidak berani sembarang menjadi hakim. Tapi mengapa kau tidak belajar berani jadi pendeta? Engkau korban besar, menyerahkan hidup sebagai hakim menjadi pendeta. Tidak mau jadi dokter menjadi pendeta. Engkau korban besar, bagi saya kagum. Tapi di dalam pihak yang lain, engkau sangat menghina kekristenan. Tanpa belajar, engkau berani sembarangan mengkupas kitab suci. Itu adalah pelayanan yang sangat mengagumkan, tapi juga sangat menakutkan. Ada bahaya-bahaya yang engkau tidak sadar. Saudara-saudara, saya tidak berarti kalau tidak sekolah teologi tidak mungkin dipakai Tuhan. Tidak. Banyak orang yang tidak di sekolah teologi dipakai oleh Tuhan. Tapi saya minta setiap orang itu baik-baik belajar firman Tuhan, baik-baik, dan bertanggung jawab, baik-baik mempelajari. Jangan sembarangan ngomong, karena satu kali bicara salah, khotbah yang meracuni orang lain, tidak bisa ditarik kembali lagi. Lalu engkau berusaha mempertahankan mukamu. Iya, itu betul, terus berpertahan. Makin menutup, makin cilaka. Saudara-saudara, jangan bungkus api dengan kertas. Semua, 1, 2, 3. Jangan bungkus api dengan kertas. Makin bungkus, makin nyala. Ada hamba Tuhan yang saya katakan, tadi khotbahmu ini salah. Dia betul-betul merendahkan diri. Oh ya, terima kasih. Lalu dia pergi belajar banyak. Tapi ada pendeta besar yang saya mengatakan, khotbahmu salah. Dia marah. Dia berkata, setiap orang ada pandangan lain-lain. Tidak usah kamu menganggap dirimu betul. Saya diam. Saya tidak mau bicara lagi. Saya tidak peduli kau besar, kau kecil. Saya cuma takut besok kita berdiri di hadapan Tuhan. Waktu diadili oleh dia, tidak ada orang yang kuat berdiri. Saudara-saudara, saya tidak merasa saya sempurna. Saya sendiri terlalu takut. Saya harus harus betul-betul di hadapan Tuhan, tidak berani sembarangan. Sehingga saya berkata, apa yang saya ajarkan doktrin yang sehat, ajaran yang stabil. Saya tidak takut kau simpan berpuluh-puluh tahun kasih saya. Dipikirkan lagi, dipelajari, diselidiki lagi. Saudara-saudara, karena itu beban yang berat. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing.